Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 318 secara pribadi melakukan perjalanan. Mendengar perkataannya, Pak Tua Feng segera mengucapkan terima kasih banyak, Manajer Yan. Ini benar-benar seperti mengirim batu bara ke salju. Tidak peduli apakah anakku dapat melewati krisis ini atau tidak, aku akan secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk membalas rasa terima kasih ini di lain hari. Patriark tua, Anda terlalu sopan. Manajer Yan tersenyum dan menyerahkan 2 botol obat yang ditawarkan kepadanya dan berkata, botol ini untuk luka dalam, ini untuk detoksifikasi racun. Patriark tua, cepat dan bawa ke Jenderal Feng. Waktu sangat penting, cepat dan biarkan dia menggunakannya, saya akan pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pak Tua Feng dengan cepat dan hal ini pun telah menyuruhnya keluar saat dia meminum obat dan bergegas menuju ke halaman Feng Xiao. Ketika dia kembali ke kamar itu lagi, kamar itu sudah dibersihkan. Jubah berlumuran darah di tubuh Feng Xiao telah diganti oleh Guan Xilin dan Leng Hua. Mungkin karena darah yang menggumpal di dada Feng Xiao telah dikeluarkan, meskipun dia masih tidak sadarkan diri, tetapi napasnya tidak selemah sebelumnya. Feng kecil, bagaimana keadaan ayahmu? Apakah nyawanya terancam? Pak Tua Feng berjalan ke samping Feng Jiu dan bertanya dengan khawatir. Feng Jiu menyesap teh hangat yang baru saja disajikan Leng Hua sebelum menjawab, kakek, jangan khawatir. Saat ini, tidak ada bahaya. Namun, apakah dia mampu melewati tahap kritis ini atau tidak, semuanya tergantung pada malam ini. Jika dia demam tinggi yang tidak kunjung sembuh, itu mungkin berbahaya. Bagaimana kalau benar-benar demam tinggi? Apa yang harus kita lakukan? Wajah Pak Tua Feng pucat dan jantungnya terasa berdebar kencang. Aku akan tinggal di sini dan menjaganya malam ini. Ucapnya lembut dan menenangkannya. Kakek, jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Mendengarkan kata-katanya dengan saksama, Pak Tua Feng masih khawatir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan 2 botol obat dan memberikannya padanya. Ini yang diberikan manajer Yan dari pasar gelap kepada kita. Ini untuk luka dalam dan botol ini untuk detoksifikasi. Bisakah digunakan? Feng Jiu menggelengkan kepalanya, aku sudah memberikan ayah pil detoksifikasi dan pil 9 putaran. Khasiat obatnya jauh lebih kuat daripada obat-obatan ini. Tidak perlu obat lain, kamu bisa menyimpan kedua botol ini dengan baik. Guan Xilin yang duduk di sampingnya melihat bahwa masih ada noda darah di tubuhnya dan dia belum membersihkannya. Dia mendesaknya, Jiu kecil, aku akan tinggal di sini untuk mengawasi, kembali dan ganti pakaian bersih dulu. Baiklah, Feng kecil, pergilah dan ganti bajumu dulu. Serahkan saja pada kami. Pak Tua Feng melihat wajah lelahnya dan dengan sedikit rasa sakit hati, dia membujuk, kau pasti bergegas ke sini saat mendengar berita itu. Perjalanan kembali dari Peach Blossom Ridge kurang dari 1 jam. Selain itu, kau telah merawat ayahmu selama ini. Kau pasti kelelahan, kembalilah dan segarkan dirimu. Kita masih harus bergantung padamu nanti malam. Baiklah, aku akan kembali ke sini untuk beristirahat nanti. Dia tersenyum dan berdiri, dan saat hendak pergi, dia berhenti. Kakek, rahasiakan dulu fakta bahwa aku kembali. Aku akan membicarakan ini lebih lanjut denganmu nanti. Pak Tua Feng menganggukkan kepalanya, kakek tahu, aku sudah memberikan instruksi, kamu bisa tenang saja. Mendengar jaminannya, Feng Jiu pun pergi ke halaman rumahnya sendiri. Di istana. Apa? Kamu bilang bahwa manajer pasar gelap secara pribadi mengirimkan obat-obatan kepada Feng Xiao. Saat Murongbo mendengar berita itu, suaranya meninggi beberapa desibel. Berdiri di aula istana, tatapan mata Murong Yisuan berhenti sejenak pada ayahnya dan mengangguk. Aku bertanya kepada manajer Yan mengenai masalah ini dan dia mengatakan kepadaku bahwa sebelum dokter hantu pergi, dia berpesan kepada mereka untuk menjaga kediaman Feng dengan baik. Murongbo menenangkan emosinya dan bertanya, jadi itu berarti Feng Xiao sudah terbebas dari bahaya sekarang. Itu, saya tidak tahu karena saya tidak bisa masuk. Mendengar ini, Murongbo berdiri dan menghela napas dalam-dalam, sepertinya aku harus pergi sendiri, atau hatiku tidak akan bisa tenang.